Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmadani, BP 048. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas mengenai riset perilaku konsumen. Di mana dalam riset perilaku konsumen memiliki dua materi, yaitu yang pertama model perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan, di mana materi pertama terbagi dua, yaitu model perilaku konsumen dan tahapan dalam proses pengambilan keputusan atau pembelian. Materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Materi kedua terbagi menjadi dua juga. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam tahap bahan yang terpilih. Baiklah, masuk ke dalam materi pertama yaitu model perilaku konsumen. Yang pertama, sikap konsumen. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak. Sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai macam atribut dan manfaat dari objek tersebut. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat dibandingkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki konsumen terhadap produk. Selanjutnya itu perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Engel pada tahun 1994, perilaku manusia adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mengikuti tindakan tersebut. Menurut Cohen pada tahun 1998, perilaku konsumen adalah semua aktivitas di pasar dan merupakan studi yang menjawab apa, mengapa, dan bagaimana konsumen bertindak demikian. Perilaku konsumen berkaitan erat dengan proses pemilihan produk yang akan dibeli, yang terdapat dalam proses pembelian. Proses pembelian baru terjadi apabila seseorang konsumen lebih menyukai suatu produk dengan merek tertentu dibandingkan produk merek lain. Selanjutnya yaitu model perilaku konsumen. Dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan antara lain budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi spesifik yang dialami oleh konsumen. Yang kedua yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu yang pertama meliputi sumber daya konsumen. Sumber daya konsumen meliputi waktu, uang, perhatian, yaitu penerimaan informasi dan keputusan dan dalam pengolahan. Yang selanjutnya yaitu motivasi dan keterlibatan. Merupakan motor yang menggerakkan konsumen serta membangkitkan dan menggerakkan perilaku konsumen pada arah dan tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Merupakan hasil atau proses yang didapat melalui proses belajar serta proses dalam memahami informasi yang tersimpan dalam benak konsumen. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap berkaitan dengan sikap positif dan negatif terhadap produk tertentu. Selanjutnya yaitu kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Berguna dalam mendefinisikan berbagai karakter objektif dan subjektif dalam pangsa pasar target. Selanjutnya yaitu proses psikologis.
Proses psikologis yaitu pengolahan informasi, pembelajaran, dan perubahan sikap merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam proses psikologis. Yang selanjutnya yaitu pengolahan informasi, menyampaikan cara di mana informasi dan ditransformasikan, dikarangi, dirinci, disimpan, didapatkan kembali dan digunakan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, pemasar harus memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan hanya pada keputusan pembelian. Berikut itu tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan atau pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Kedua, pencapaian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Masuk ke dalam tahap yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan dipicu oleh rangsangan internal dan rangsangan eksternal, di mana rangsangan internal meliputi salah satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar, haus, timbul pada tingkat tinggi sehingga menjadi suatu dorongan. Yang kedua yaitu rangsangan eksternal, di mana rangsangan eksternal meliputi seperti melihat iklan dan berdiskusi dengan teman. Masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu pencapaian informasi. Pencarian informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi diri berdasarkan beberapa sumber. Yang pertama, sumber pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga, dan rekan. Yang kedua yaitu sumber komersial. Sumber komersial meliputi iklan, wiraniaga, situs web, dan tampilan. Yang ketiga yaitu sumber publik, di mana meliputi media massa, organisasi, pemeringkat konsumen, dan pencaharian di internet. Yang keempat yaitu sumber pengalaman, yang meliputi penanganan, pemeriksaan, dan pemakaian produk. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif yaitu pemasar harus mempelajari pembeli untuk menemukan bagaimana cara mereka dalam mengevaluasi pemilihan merek. Yang kedua yaitu pemasar dapat mengambil langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian yaitu konsumen membentuk niat pembelian berdasarkan faktor seperti pendapatan, harga, manfaat produk yang diharapkan. Yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Kepuasan konsumen berhubungan antara ekspektasi konsumen dengan kinerja anggapan produk. Selanjutnya masuk ke dalam kerangka pemikiran, di mana yang pertama yaitu KFC, yang kedua yaitu tingginya pesaing makanan cepat saji di Kota Depok, yang ketiga perlunya mengetahui karakteristik konsumen, sikap dan proses pengambilan konsumen KFC, yang keempat itu analisis keputusan pembelian dan sikap konsumen pada produk makanan cepat saji, yang kelima yaitu karakteristik produk makanan cepat saji,
Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pembelian makanan cepat saji. Selanjutnya analisis sikap konsumen produk makanan cepat saji. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif dan analisis Fishbane. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian produk dan sikap konsumen terhadap atribut produk makanan cepat saji KFC Depok. Implikasi manajemen. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk perusahaan. Masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu. Pengambilan lokasi penelitian di Menggoda Depok dilaksanakan pada wilayah tersebut karena mampu mewakili dan menjawab tujuan penelitian. Sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan April sampai Mei pada tahun 2014. Jenis dan sumber data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer melalui 2 tahap. Yang pertama, pengambilan wawancara melalui pihak KFC, dan yang kedua yaitu wawancara melalui konsumen KFC. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari studi literatur dari penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya itu metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas. Menurut Sulianto pada tahun 2005, uji validitas dilakukan. Menurut Sulianto pada tahun 2005, validitas dilakukan pada 30 responden, di mana nilai yang dihitung dinyatakan valid jika nilai R melebihi nilai R pada tabel yaitu 0,361. Uji validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Oleh karena itu, valid tidaknya alat ukur hanya berlaku untuk tujuan yang spesifik. Yang kedua yaitu uji reabilitas. Uji reabilitas yaitu jika alat ukur sudah dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reabilitas, yaitu suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam gejala yang sama, menurut Umar pada tahun 2003. Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 for Windows. Kuesioner dikatakan reliable jika hasil uji reabilitas yang dilakukan memiliki nilai di atas 0,7. Selanjutnya itu materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu konsumen individual, yaitu pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen, meliputi merek, sikap, kondisi demografis, gaya hidup, dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama lingkungan yang mempengaruhi konsumen.
Ketika seseorang konsumen melakukan pembelian suatu merek produk yang didasari oleh banyak pertimbangan. Yang kedua yaitu strategi pemasaran, di mana pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan stimulasi pemasaran seperti iklan dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam kasus KFC di Depok. Yang pertama yaitu faktor internal. Perilaku konsumen adalah individu yang tertarik dengan KFC karena memiliki cita rasa yang enak dan juga memiliki dan menawarkan menu paket super besar dan hemat sehingga mempengaruhi konsumen dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang didapat dalam materi KFC di Depok yaitu media sosial yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian KFC seperti televisi. Televisi mempengaruhi sebanyak 55%, banner sebanyak 16% dan radio 4%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.